وإذ صلى الله عليه في هذا الكتاب السيد أحمد الهاشم أعوذ بالله إلا الله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعمدنا بدر الأمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن آدم بفتح نون للنداء أي يا ابن آدم. Ada tuh tidak dibuang ya ibn Adam, fathahnya karena tidak. Ati rabbaka tusamma aqilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Ciri dari hadis itu ya begini. Jawami'ul kalim. Redaksi hadis itu jawami'ul kalim itu maksudnya apa? Redaksinya singkat, padat, dan berisi. Itu nama jawami. Al-jawami melingkup semua makna al-kalim. Ya, al-kalim itu kan kalamun lafzun mufidul kastaqim wasmun wa fi'lun thumma arfunil kalim. Al-kalim itu dimana makna kalam yang sempurna, yang maknanya al-jawami. Ya benda Adam, wahai anak Adam, ati rabbaka tusamma aqilan. Nabi menggunakan khitab ibnu Adam. Artinya apa? Manusia. Siapapun kamu, apapun agama kamu, apapun etnis kamu, keyakinan kamu, suku kamu, ati rabbaka tusamma aqilan. Patuhlah kamu kepada Tuhanmu. Kalau kamu patuh pada Tuhanmu, maka kamu adalah orang yang cerdas. Patuh pada Tuhan itu bentuknya apa? Patuh pada perintah dan ketentuan yang ditentukan oleh Tuhan. Kalau Islam berarti syariat Islam yang diajarkan oleh Allah melalui Rasul. Apa bentuknya? Ya Quran hadis, kalau tapi bentuk ke kita yang sampai ke kita ya tidak harus berupa Quran hadis, tapi norma-norma terjemahan dari Quran hadis itu bentuknya apa? Ada, kalau dalam bidang-bidang ibadah ada kutubul fiqh, kitabul ibadah, kitabul muamalah. Ketika masuk kutubul muamalah, maka itu nanti ada transaksi. Ketika ada transaksi berarti ada ketentuan hukum, ya toh? Nah, ketentuan hukum itu turunan dari Al-Quran hadis. Kalau kamu ingin bahagia, maka orang cerdas adalah orang yang mengikuti peraturan, gitu loh. Dan kamu dikatakan orang cerdas itu orang yang taat peraturan. Intinya gitu. Karena peraturan itu diciptakan, substansi aturan itu dibuat untuk kebaikan, kemaslahatan manusia. Tidak ada peraturan yang dibuat untuk kerusakan. Maka logika hukum mengatakan kalau ada peraturan yang menimbulkan kerusakan, maka peraturan itu batal demi hukum dengan sendirinya. Jadi kita taat pada aturan itu taat kepada Allah. Karena Allah memang memerintahkan kita taat kepada ulil amri minkum. Itu. Dalam bentuk sehari-hari kamu di kampus taat pada peraturan di kampus, itu kamu jadi orang cerdas di masyarakat. Contoh kecil misalnya apa? Kamu naik sepeda motor, pakai helm, taat pada peraturan pemerintah. Kamu cerdas. Tapi coba kamu nggak pakai helm, naik sepeda motor, itu orang bodoh. Kenapa? Wala ta'sihi tusamma jahilan. Wala ta'si, jangan sekali-kali kamu ta'si, melanggar. Hi rabbaka tusamma jahilan. Kamu malah disebut orang bodoh.
Orang bodoh adalah orang yang melanggar peraturan. Siapapun dia. Coba kita contoh lihat ya. Orang-orang terhormat di pimpinan nasional itu karena melakukan pelanggaran hukum, maka menjadi tidak terhormat, dibully oleh netizen. Dia dong, dihajar habis-habisan. Jahil dia. Contoh kita kecil aja, kamu naik sepeda motor tidak pakai helm, kamu jahil. Kenapa? Karena kamu menyiksa diri kamu, tindakan kamu itu disebut tindakan bodoh. Kenapa? Karena dengan melakukan pelanggaran hukum menyiksa diri kamu, menghina diri kamu, ketangkep polisi, izin, denda, segala macam. Kalau jadi pejabat korupsi, itu orang bodoh itu. Hakikatnya orang bodoh karena dia melanggar peraturan. Peraturan itu dari Allah. Itu loh ya. Wala ta'si itu sama jahilah. Jangan sekali-kali kamu melanggar peraturan Allah. Betulnya ya tidak harus Quran, tidak ada Quran pasal 1 Al-Baqarah ayat 2, tapi turunannya itu ya. Jadi Al-Quran menjadi sumber nilai grand norma yang menginspirasi aturan-aturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba buktikan saja, Anda lihat kan, kalau kamu melanggar peraturan pasti tidak gagal. Ya, kamu melanggar pasti gak enak kamu. Sudah merasa siapapun diri kamu, kalau kamu melanggar itu pasti sudah hilang kebesaranmu itu. Ya toh? Korupsi, orang hebat terhormat di gelandang KPK hilang sudah tidak gagah lagi, tidak terhormat lagi. Kenapa? Melakukan tindakan jahil, ya, tindakan bodoh itu namanya. Orang bodoh, orang yang melanggar peraturan adalah orang bodoh. Nah, hebat gak Rasulullah? Luar biasa. Sudahlah, kalau kamu ingin disangka orang cerdas, ya orang-orang. Jadi kenapa dia cerdas? Dia cerdas karena dengan cerdas dia ikut peraturan, tidak pernah melanggar, sehingga hidupnya nyaman, tenang, tidak pernah berurusan. Ya toh? Cerdas dia. Suruh bayar, kenapa dia akhirnya kan persoalan? Karena tidak cerdas, menyiksa diri sendiri. Apapun kalau melanggar peraturan, menyiksa diri sendiri, itu tindakan bodoh. Nah, itu bahasanya. Tindakan bodoh adalah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan. Meskipun profesor doktor, ya, kalau dia korupsi, habis dia. Dicemooh orang jadi orang paling goblok, paling hina. Pak. Sekarang membuktinya zaman sekarang netizen tuh paham benar dengan segala komentarnya. Ya, aduh, ngeri saya baca komentar netizen ini. Ya. Dulu NU menerima tambang, wah, tiba-tiba Muhammadiyah terima juga, MUI terima juga. Nah, itu persis. Makanya Muhammadiyah jadi hebat ya. Islam berkemajuan, Islam berketambangan. Aduh, netizen itu luar biasa. Saya ikut apa kemarin itu? Haji Torik 2 bulan. Wah, Masya Allah. Ya Allah, kok kayak gitu deh, gitu ya. Betul loh, saya tuh lihat aja gak betul loh. Kebayang gimana Haji Toriknya melihat. Memangnya subhanallah. Wes, kalau wes bahasanya Allah tak bisa membahasakan. Ya itulah sebenarnya. Padahal siksanya Allah lebih pedang, lebih tajam dari siksa netizen. Siksa netizen aja sudah. Kayak siapa itu? Siapa? 5 kader NU yang berangkat ke Israel. Mau bunuh diri dia. Membaca netizen. Padahal sudah semua medsosnya dia nonaktifkan. Tuhan-Tuhannya sudah kan. Tapi ada aja suara masuk ke dia. Sampai dia nggak kuat bikin statement dia tuh beredar. Padahal dia tuh aktivis, dia bagus deh. Istrinya tokoh juga. Dia namanya salah langkah.
goblok itu namanya jahil ya kayak gitu. Bukan pinter ya, jahil, menghancurkan diri sendiri. Itu gimana kayak gitu? PBB aja nggak direken sama Israel. Kamu sopo dulu, malah dikapitalisasi oleh Israel. Tapi pelajarannya apa yang saya sampaikan? Bagaimana siksaan netizen itu super azabun alim gitu. Sampai berkali-kali mau bunuh diri juga. Dia nyatakan. Sampai menatap anaknya tidak sanggup melihat kehidupan. Kenapa? Yang menghujat dirinya bukan orang-orang yang tidak saja tidak pernah kenal, itu wajar dia ya, tidak pernah kenal. Orang yang sangat hormat pada dia sekarang menghujat diri. Kebayangkan, luar biasa. Jadi zaman sekarang ya kayak gini. Makanya wala ta'asi idza ja'at tusamma jahilan. Jangan sekali-kali kan. Bukan bangganya, umur 2 bulan saya bawa haji. Ini gak kata-kata haji dah itu, ditolak itu. Masya Allah. Loh, geli kalau sekarang. Itu komen aja langsung geli. Disaut sama netizen itu. Gak sempat kampus, jadi terlambat 1 menit itu sudah ada yang capture itu. Menghapus 1 menit itu apalagi sampai sehari ya. 1 menit itu ada yang teman menyesal, padahal sudah saya langsung hapus itu. Kok masih ada yang punya simpanannya? Karena memang sekarang berlomba-lomba mencari kesalahan orang. Gitu. Senang gitu menghancurkan orang itu. Itu zamannya sekarang. Makanya ini hadis penyelamat bagi kita ini. Ati rabbaka takut tusamma jahilan alim akhirat wala ta'si tusamma jahilan. Jangan bersekali-kali kalian bertindak bodoh dengan apa? Melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Jangan merusak diri kamu ya. Jangan merusak diri kamu. Bisa. Jadilah orang cerdas yang hidupnya nyaman, karena tahu berselancar di atas ombak ya. Jangan menentang ombak, menentang ombak hancur. Berselancarlah di atas ombak. Kamu akan menikmati sebesar apapun ombak itu. Semakin besar ombak, semakin indah lompatan-lompatan kamu. Nah itu kan. Tapi kamu kalau melawan ombak, gitu. Rawahu Abu Nu'aim an Abi Hurairah. Abghadul halal ila Allah yang talak. Wah, ini langsung pindah tema topiknya, namanya huruful hijaiyah. Abghadul halal ila Allah yang talak. Utawi kang lebih dibencinya halal, perkara halal ila Allah itu at-talak. Tolak itu halal, tapi halal yang paling 1 tingkat di atas haram itu. 1 tingkat di atas haram itu halal. Di bawahnya itu langsung haram. Makanya abghadul halal. Sudah halal lapisan terendah itu ya tolak itu. Nah, di Indonesia ada keuntungannya. Dalam artian apa? Kalau kita merujukan pada qaul ulama dalam kutubul Ma'asirah, dalam kutubul sofra itu, semua qaul pendapat mengatakan at-tolak fi yadir rajuli wahda. Artinya apa? Bahwa kekuasaan, kewenangan hak tolak itu pada suami. Jidduhunna jiddun walakuhunna jiddun. Ngomongnya serius jadi, main-main juga jadi. Guyonan ngomong itu jadi jatuh. Lah itu kan repot. Akhirnya negara hadir. Di Indonesia negara hadir dalam bentuk apa? KHI, Kompilasi Hukum Islam. Hadirnya apa? Hakul rajul ala yadir rajul wa hakul talak ala yadir rajul wa. Diambil oleh negara. Diambil negara itu betulnya apa? Kamu ketika mau menikah menyerahkan urusannya kepada
negara, menghadirkan negara KUA, ya kan? Hadir nanti akan dibacakan taklim tolak segala macam itu. Artinya negara hadir sebagai saksi dan yang menjadi pelimpah kewenangan untuk melakukan tolak itu. Menyerahkan dari hukum privat menjadi hukum positif. Yang ketika hukum privat itu tidak ada pengaman, tapi ketika kita melibatkan negara, maka negara hadir untuk menjadi pengaman kita. Paham gak? Jadi hukum itu kan ada hukum agama, hukum adat, ada hukum positif. Hukum positif itu artinya hukum negara, undang-undang, peraturan, ya, dan turunannya. Begitu, dari mana undang-undang aturan itu, pasal-pasal itu? Kontennya ya berasal dari hukum adat dan hukum agama, diserap menjadi hukum positif. Ya, dulu ketika belum ada aturan tentang undang-undang tipikor, maka korupsi tidak ada, ya kan? Sebelum ada KPK kan tidak ada korupsi. Kenapa? Tidak ada undang-undangnya. Apakah praktik korupsi tidak ada? Ya ada. Cuman kan tidak bisa disebut korupsi. Kenapa? Gak ada definisinya. Begitu ada pasal, oh berarti perbuatan ini disebut korupsi. Dulu ketika Islam belum datang, tidak ada yang namanya kalau seperti sekarang praktek berzina itu kan tidak ada. Zina itu ada kan ketika Islam hadir. Istrinya mau 10, suaminya mau 5, kan tidak ada tuh. Itu bukan poligami, bukan poliandri. Sebutan poligami, poliandri itu hadir ketika ada aturan tentang poligami dan poliandri. Ada zina. Ketika ada hukum pernikahan, maka muncullah istilah zina. Kalau belum ada pernikahan kan nggak ada zina, gitu ya. Nah, sama dengan KHI, saya kembali ke KHI tadi. Jadi hukum privat, hak privat seorang suami diserahkan kepada negara secara sukarela untuk negara bisa terlibat. Ketika negara terlibat, maka aparatur negara, aparat hukum negara bisa terlibat. Nah, kalau misalnya kasus sekarang, contoh lagi saya mungkin lebih bisa dipahami. Misalkan yoga yang aktif sertifikasi halal ini. Pakai orang kekabuan uang dianggap haram sama yoga kan, sebelum dapat sertifikat halal. Dan sebelum ada undang-undang berlaku, mandat dari undang-undang nomor berapa kan? Hah? So haram gak? Saya letak, okay. Aku gak ngerti dihapusin. Undang-undang itu berlaku, maka masyarakat tidak mengenal halal haram kan? Semuanya berasumsi semuanya halal. Tapi begitu ada sertifikasi itu, maka sudah jelas mana makanan halal, mana makanan haram. Ya, jelas. Jadi ada halal dan haram itu karena ada undang-undang. Dulu sebelum ada undang-undang positif negara, berdasarkan agama. Berdasarkan agama kan berdasarkan fikih. Kalau fikih apa? Apa yang dilihat itulah yang halal dan haram. Kalau kamu datang ke warung, saya tidak tahu gimana cara nyembelihnya ayam kan? Cara nyembelihnya ayam, cara bakso itu kan nggak tahu saya. Dia awalnya datang ke warung, makan, dia makan, ya sudah. Asumsinya apa? Husnudzon. Ini semua disesuaikan dengan syariat Islam. Berdasarkan husnudzon. Ya, udah mau tahu. Ya kalau kita mau tahu namanya Bani Israil, tulisan ini namanya. Nah, jadi kita tidak pernah tahu mau dicampur daging sapi sama daging babi, pokoknya beli sapi kok bonus babi, nggak ada tahu kita. Ya, nah semuanya itu, artinya apa? Berdasarkan keyakinan masyarakat, berarti kan sangat subjektif.
karena negara belum hadir. Ketika undang-undang hadir, maka negara menjaga betul proses halal itu dari hilir sampai hulu. Kayak kemarin saya ngisi pelatihan kedelia itu ada pertanyaan, mana Kiai tentang daging? Sekarang kan ada daging sapi olahan, daging sapi tapi tidak dibuat dari daging sapi. Sudah mulai ada itu, diciptakan itu kan haram. Kenapa? Itu bukan daging sapi kok disebut daging sapi. Saya bilang begini, ini ada dua hal yang berbeda. Satu, kalau kita jualan sepatu, terus kamu sebut daging, itu namanya bai'ul ghurur, ya kan? Menipu pembeli. Tapi kalau bagaimana hukum sepatunya? Kalau sepatunya kamu dapat beli, diperoleh dengan perpindahan hak milik yang sah, maka sepatunya halal. Cara jual belinya ya halal. Dua hal yang berbeda. Daging sapinya itu dilihat dulu, dia memang bukan daging asli sapi. Mungkin dibuat dari bergeter atau dibuat dari kasur misalnya, dari apalah bahan-bahannya itu, ya dari kerikil. Lalu dilihat bahannya itu gimana, SPDH-nya itu, bahannya itu apakah halal, mendapatkan bahan itu halal, campuran pengolahannya itu halal apa tidak. Kalau semuanya halal ya halal. Tapi kok disebut daging sapi, kan bukan daging sapi. Nah itulah yang salah menyebutnya. Oh, itu kan sama sapi lah. Sapi di kampung ya. Disinggung terus kamu tadi, ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Masyarakat kita langsung mengharapkan benda tidak, ya. Jual belinya itu yang salah, tapi barangnya tetap halal. Harus bedakan. Nah, abghadul halal ilallahi at-talaq. Apakah hak itu keuntungannya? Ketika kita menyerahkan kepada negara hadir, maka hakut tolak itu digantung isbatnya dan penetapannya harus di depan negara. Apa itu? Sidang. Jadi meskipun suami mengatakan tolak, kalau di rumah tidak sah, tidak jatuh, belum jatuh tolaknya, harus di depan pengadilan. Kenapa? Kamu sudah mengundang pengadilan, mengundang negara hadir. Kecuali kamu tidak mengundang negara hadir, berarti apa? Nikah sirri, karena diam-diam dari negara, kan gitu loh. Sirri itu artinya kan diam-diam dari negara. Nikah di bawah meja. Ya kalau mejanya besar, kalau kecil nikah di bawah tangan, rasanya gitu. Itu rugi sendiri kan. Ya, tidak diakui oleh negara. Sebaliknya kalau kamu tidak nikah menghadirkan negara, resikonya apa? Negara tidak mengakui kamu pernah melakukan perbuatan hukum yang disebut pernikahan. Efeknya apa? Efek perbuatan hukum menikah itu dianggap tidak ada oleh negara. Akhirnya kalau ketika kamu melahirkan anak itu dianggap bukan anak kamu, sehingga dia tidak punya hak perdata. Kenapa? Negara tidak mengakui. Ini anak saya dulu pesta 7 hari 7 malam. Negara tidak diundang. Meskipun pestanya 7 hari 7 malam, negara menganggap itu tidak pernah ada. Karena tidak pernah ada, maka hasil perbuatan itu dianggap tidak ada oleh negara. Siapa yang rugi? Ya kita. Nah, gitu ya. Jadi mereka sekarang tuh harus, ini membantu, terutama pihak perempuan itu membantu sekali gitu ya, dengan KHI. Saya kenapa? Saya tahu betul salah satu perumus KHI itu Allahumma yarham Yai Syamsuri Badawi, al-alim al-faqih al-muhaddis, orang yang sangat alim, barok, orang-orang seperti beliau dulu yang merumuskan KHI
tidak setahun, 2 tahun, tahunan dulu itu. Maka sangat percaya. Apakah hal itu kompilasi dari seluruh mazhab, diambil semuanya, natijahnya yang terbaik untuk konteks Indonesia, ya, yang merumuskan orang-orang alim, alama, fakih kayak begitu itu. Maka berlaku hukmul hakim ilzamun yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah meniadakan perbedaan mazhab. Nah, kalau kamu tidak pakai KHI, perbedaan antar mazhab terjadi nanti. Kayak di Mekah itu, karena semuanya di pemerintah, maka tidak ada lagi perbedaan. Ya, tidak ada lagi perbedaan di Mekah itu. Pemerintah mengatakan A, ya A, tidak lagi ada perbedaan. Isbat tanggal 1-nya hari ini ya sudah, wukufnya hari ini ya hari ini. Ya. Kalau di Indonesia kan tidak sepenuhnya menyelenggarakan ini, hanya berdasarkan demokrasi, maka setengah hati. Akhirnya pemerintah menetapkan ini, masih ada masyarakat terbuka untuk berbeda dengan pemerintah. Yang terjadi apa? Kita kan jadi tidak nyaman kan? Gitu. Kalau itu kaidah ilzamun yarfa'ul khilaf, sudah satu aja, percayakan pada pemerintah. Oh, yang tanggung jawab di akhirat itu pemerintah kok. Kan enak. Kok mau mufarokoh? Oh, lo sih tanggung jawab kok. Gayamu. Sudah ada pemerintah yang mau tanggung jawab. Kok kamu nanggung sendiri? Itu kita pasrahkan semuanya pada pemerintah. Pemerintah yang akan tanggung jawab. Abghadul halal ilallahi haram. Itu kalau bisa dihindari, ya itu dulu jangan begitu. Sekarang pun kamu lihat kan, bukan mudah kamu dimediasi, harus pertemuan, sama negara kan diulur-ulur, karena bisa jadi kondisinya memaksa orang itu akhirnya pada perceraian itu bukan untuk menyelesaikan persoalan. Apalagi hampir saya tidak pernah dengar cerita teman-teman yang bercerai itu, ya pasti tidak lebih banyak tidak nyamannya dibanding. Atani Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka manziyun bi wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu astirna'uhu alinnar. Betul-betul kamu tulis besar-besar, tempel di kamar. Ata nekani ning ingsun sapa Jibril, malaikat Jibril, faqala sapa Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta. Ish urip sapa sira Muhammad, ma ing perkara. Hiduplah kamu Muhammad, ma ing segala satu bentuk perlakuan hidup syi'ta kang karep sapa sira. Tapi ingat Muhammad, fa innaka satamuni sira iku mayyitun. Pasti dan pasti kamu akan mati. Silakan kamu mau hidup model gimana, mau maksiat seumur hidup sepanjang hidup, mau menggunakan jargon, hidup muda kaya foya-foya, mati masuk surga, enak ini. Terus malaikatnya nanti mereka enak tenang. Fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa ahbib lan jenengan sapa sira ma ing segala sesuatu syi'ta kakar sapa sira fa innaka mufariquhu fa innaka mukasatu sira iku mufariquhu wong kang bakal berpisah bisa ini mak. Artinya apa? Kamu senang terhadap sesuatu apapun bentuknya, jangan berlebihan. Sekedarnya suka, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Fa'innaka mufariquhu, kamu pasti dan pasti, sama hukum kepastiannya. Tidak akan selamanya orang itu akan bersama. Dia pasti akan berpisah dari kamu. Mungkin kamu senang benda itu bisa hilang, ya toh? Kamu senang dengan seseorang itu bisa
akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wa'mal dan beramallah sapa sira Muhammad ma in amal perbuatan syi'ta kang karep sapa sira fa innaka maqasa tamri sira iku majziyun bihi wa kang bakal dibales apa bihi kalawan ma. Nah ini kalau bahasa Hindunya hukum karma gitu ya. Ya di Islam berlaku ya, apa itu, wa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun, akan dibalas apa bihi kalawan ma. Apapun perbuatan kamu yang telah kamu lakukan itu pasti ada implikasi, pasti ada reward and punishment. Kalau kamu berbuat amal kebaikan, pasti akan berbuah kebaikan. Tapi kalau kamu berbuat kejelekan, pasti akan berbuah kejelekan. Sesuai dengan apa yang kamu tanam. Manjadda wajadda. Wa'alam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail. Wa'alam, dan ketahuilah Muhammad, anna syarafal mu'mini, sesungguhnya kemuliaannya seorang mukmin iku qiyamuhu bil-lail. Ini janji Rasulullah. Kemuliaan seorang mukmin itu diukur dari apa? Qiyamuhu bil-laili, bangun tahajudnya di waktu malam. Nah ini, makanya saya bilang tahajud itu begitu mewah bagi saya dulu. Sampai saya awal-awal menikah masih mewah kan. Kok melihat orang bisa tahajud itu? Nah, kalian tuh luar biasa. Saling gotong royong, ya toh, ada yang membangunkan, nusik protes, tahajud api ijen, gayamu, diajak jemaah aja susah, dibangunkan aja susah. Syarafal mu'min qiyamuhu, pasti dan pasti buahnya, ya, buahnya akan kamu rasakan sendiri. Wa izzahu, dan kemuliaan, wa izzahu, dan kemuliaannya mukmin istirna'uhu 'anil nas. Nah ini istirna'uhu, merasa cukupnya mukmin 'anil nas, sebagai manusia. Artinya apa? Orang itu akan terjaga wibawanya kalau orang itu semakin sedikit keinginannya, ya. Apalagi menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Nah itu titik lemah kita itu di situ. Kita suka menginginkan apa yang dipunya orang lain. Berarti kita tuh fakir, bukan istighna. Istighna itu jangan merasa butuh dengan apa yang dipunya oleh orang lain. Tapi apa maksudnya? Kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Janganlah kita suka melihat apa yang dimiliki orang lain. Sudah, itu baik bagi orang lain. Kalau kamu punya itu belum tentu baik, ya toh? Teman kamu punya ini, wah itu motornya begini. Kalau kamu yang punya belum tentu sebaik itu, bisa tambah rusak kamu. Ya, bisa jadi. Sudah, Allah itu mengukur rezeki orang itu sesuai dengan kadar. Oh, anak ini dapat ini, kamu dapat ini. Jangan diukur dari kualitasnya. Inilah yang terbaik untuk kamu, itu yang terbaik untuk teman kamu, gitu. Jangan dipindah rusak nanti. Ya, berbeda tempat, berbeda penggunaan, berbeda pengguna, jadi beda nanti hasilnya. Jadi sudah istighna, kita merasa cukup, tidak perlu pingin kepada apapun yang ada yang bukan milik kita. Itu prinsipnya. Janganlah kita pernah menginginkan sesuatu yang bukan milik kita, tapi bersyukurlah dengan apa yang sudah kita miliki. Ditulis. Rawahul Bukhari wa Baihaqi an Jabir
atani atin wallahu a'lam. Al-Fatihah.